Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Nah, kita sapa-sapa dulu nih. Kembali lagi bersama saya Azka Ibrahim Sultan di channel Azka Ibrahim Sultan. Gimana semua teman-teman, para subscribers, penontonnya? Semoga sehat selalu ya. Di sini anak ingin mengucapkan permohonan maaf juga kepada para penonton karena anak udah jarang upload lagi. Nah, pada kesempatan kali ini, Ana mendatangkan salah satu teman ya, yang mana ia bergerak di bidang dakwah, yaitu Ustadz Cel. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat, akhi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya, sebagaimana judul tema pada pembahasan video kali ini ya, sikap untuk Gen Z ya, yang harusnya dimiliki Gen Z untuk menyikapi kehidupan sekarang ini. Gen Z, pemuda muslim, pemuda-pemudi muslim. Ya, lebih tepatnya akhlak ya. Akhlak, ya, sikap lah. Ya, gimana sih menyikapi media sosial, menyikapi agar kita bisa taat kepada Allah. Karena kan kita muslim, muslim harus mengikuti syariat yang telah dibuat oleh Islam. Ya, tapi kenyataannya realita, ya, nggak usah jauh-jauh, teman-teman kita, ya. Lalu terkadang diri kita juga merasakan. Ya, anak khususnya. Nah, langsung saja kita mulai video kali ini, pembahasan kali ini, sikap dan akhlak yang harus dimiliki oleh seorang Gen Z. Langsung saja. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah ya, sebelumnya syukron jazakallah khair kepada Ibrahim atas sharing santai kita pada hari ini, karena beliau teman-teman yang bosan dan tahu sendiri, beliau adalah masih bergelut dengan pelajaran-pelajaran di pondok pesantren gitu. Sekarang menjadi seorang santri, dan sebelum Ana diamanahkan sekarang, Ana juga ya masih seorang santri juga sebenarnya. Tapi alhamdulillah gitu, sekarang kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngobrol santai ya. Berdiskusi tentang pemuda tentunya. Tadi kembali lagi ke pembahasan kita, yaitu tentang generasi muda, generasi Z, bagaimana akhlak, sikap dan generasi Z yang harus dimiliki di era sekarang ya, era modern sekarang ya. Generasi Z Muslim ya, ya tentunya ya. Oke, baik, berbicara tentang generasi Z atau generasi Muslim, Gen Z ya. Tentunya Gen Z di era sekarang. Dan Gen Z itu dari umur berapa sampai berapa sih? Nah, tentunya kita harus mengetahui itu dulu gitu. Gen Z itu yang Ana baca di internet, bahwasannya dari tahun 1990 sampai 2010. Dari 1990 sampai 2000-an. 2010. Sekitar tahun segitu. Jadi di mana generasi Z ini pasti bertemu dengan media sosial gitu. Pasti bergelut dengan media sosial gitu. Yaitu dari Instagram, TikTok, YouTube, dan media sosial lainnya gitu. Seperti itu. Dan generasi Z ini ya, Ibrahim, tidak terlepas tadi dari media sosial, dan cenderung kita ini ada beberapa ya dari generasi kita ini yang berpikiran kritis ya kan. Terus itu akan ingin tahu akan suatu hal gitu. Mau cepat-cepat tahu akan suatu hal gitu. Instan. Nah, serba instan dan sebagainya gitu. Nah, itu kita harus tahu tuh. Itu Gen Z gitu. Dan tidak kita pungkiri bahwasannya kita tidak mau terlepas dalam media sosial juga gitu kan. Karena ya kita tahu sudah banyak gitu kan info-info, berita-berita tersebar di luar sana, terutama di media sosial. Dan timbullah gitu dari sikap-sikap Gen Z ini gitu kan, atau akhlak-akhlak generasi Z Muslim sekarang itu yang kita lihatlah realita zaman sekarang gitu. Mungkin ya dari beberapa kita gitu, termasuk ya kita juga gitu kan.
sering gitu kan, seringnya scroll gitu kan, sering melihat konten-konten gitu. Tapi tidak diimbangi dengan hal-hal atau konten-konten yang bermanfaat. Kita masih melihat konten-konten yang ya tidak bermanfaat lah. Tapi konten kadang yang tidak bermanfaat itu gimana? Maksudnya konten yang gak bermanfaat itu gimana? Ya, dalam artian konten yang tidak bermanfaat ini ya ada banyak konten-konten yang merugikan orang lain. Contohnya ya kan, prank-prank yang tidak bermanfaat, artinya bukan prank ya, bukan nggak bermanfaat ya. Jadi prank yang itu menjatuhkan nama orang lain gitu. Terus itu ya konten-konten yang cuman tidak menumbuhkan skill gitu. Terus melalaikan pribadinya. Entertainment yang terlalu dibuat-buat dan terlalu tidak mengandung ilmu. Nah, entertainmentnya seperti itu gitu kan. Nah, kita tahulah ya bahwasannya ya konten-konten itu ya tidak bermanfaat gitu. Nah, disitulah timbul ya dari kita mengonsumsi hal-hal yang tidak bermanfaat dalam media sosial, timbullah rasa ingin cepat tahu gitu kan. Oh, ini gimana sih, kok kita nggak ngelakuin ini sih dari konten-konten itu. Jadi akhirnya timbullah kerusakan moral. Nah, kerusakan moral ini yang menimbulkan banyaknya hal-hal yang di generasi Z ini runtuh gitu, akhlaknya runtuh dari sikap dia kepada orang tuanya, gitu kan. Terus itu sikap dia kepada manusia yang lain gitu. Dan ketika mengonsumsi hal-hal yang tidak bermanfaat, jadinya tadi dekadensi moral atau penurunan moral itu akan mendominasi diri dia sendiri. Gitu. Jadinya generasi kita itu kalau kita tidak imbangi dengan kebermanfaatan dalam melihat konten, mengkonsumsi konten, maka kita akan memberikan diri kita itu penurunan akhlak yang lebih gitu. Artinya secara langsung kita tuh harus memilih-milih konten. Ya. Berarti konten yang harus kita pilih ini konten yang menumbuhkan skill untuk kita dan ilmu, bukan sekedar entertainment. Yang membuang-buang waktu dan tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat di sini berarti untuk kita ya, skill yang kita tuh tidak nambah atas apa yang kita telah tonton, itu yang harus kita jaga. Betul ya. Nah, ini kan tidak terlepas dalam dari generasi Z ya, generasi Z Muslim tentunya. Nah, itu pemuda Muslim sekarang gitu kan. Tentunya harus tadi kita harus memilih dan memilah bagaimana konten-konten yang kita tonton itu bermanfaat dalam diri kita gitu. Skill up kita bertambah atau enggak gitu. Terutama dalam mengonsumsi konten-konten yang ketaatan. Terus itu konten-konten yang ya skill up kita bertambah lah, dari misalkan kita jago apa dalam bidang IT, matematika gitu. Nah, di TikTok tuh udah bisa dicari ya kalau nggak salah. Iya, betul. MTK tuh banyak. Semuanya sudah serba cepat, instan dan gampang. Betul. Kita mudah mengakses media sosial gitu. Dan tentunya kita tahu bahwasannya orang-orang sukses gitu kan, yang sudah bergelut di media sosial gitu. Tentunya sudah banyak. Dan kita sebagai pemuda Muslim pun harus seperti itu gitu. Kita harus memanfaatkan diri kita sebaik mungkin dalam mengonsumsi media sosial. Tadi itu dari berbicara tentang akhlak yang harus dimiliki generasi zaman sekarang itu ya. Nah, itu kan latar belakangnya. Dalam menggunakan media sosial harus memilih. Nah, ada lagi nih yang penting dan paling utama, yaitu memperkuat iman kita. Nah, dan sebelum memperkuat iman kita gitu kan, yang sebelumnya yang harus dimiliki bukan harus dimiliki ya, tapi kita harus berbicara tentang hidayah. Antum tahu hidayah ya? Hidayah itu ya petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Dan teman-teman pasti tahu juga gitu kan, bahwasannya hidayah itu berasal dari kata al-huda, artinya petunjuk gitu. Nah, hidayah dari Allah ini adalah, menurut Islam, adalah petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala
petunjuk kebenaran yang memberikan jalan yang lurus gitu. Tentunya sebelum kita kuatkan iman kita gitu. Karena hidayah ini sangat mahal. Hidayah itu sangat mahal. Berapa juta? Nah, tidak bisa dinominalkan. Saking mahalnya gitu, tidak bisa dinominalkan karena 2 miliar. Tidak bisa tidak bisa dinominalkan karena hidayah ini sangat luar biasa. Benar-benar Allah itu memberikan kepada orang-orang yang Allah cintai gitu. Allah berikan kepada orang-orang yang mau berusaha mengenal belajarlah tentang agama Islam gitu. Tentunya anak belajar dari perjalanan juga gitu, sempat bergelut dalam zona-zona yang ya bisa dibilang zona-zona yang tidak menumbuhkan tentunya menumbuhkan ketaatan di sini ya, seperti itu. Berarti tadi kita harus memperkuat iman. Perkuat iman, betul. Iman itu diperkuat, muncul karena ada hidayah. Nah, betul. Pada diri kita. Pertanyaannya, gimana cara ngambil hidayah? Biar ada di kita tuh gimana? Ya. Oke. Karena nggak mau susah nyari hidayah. Maksudnya dulu tuh anak mikir gini, anak mau sholat dulu ya. Tunggu aja dapat hidayah. Kadang anak ngajak sholat, teman anak juga gitu, tunggu hidayah datang aja. Karena dan terus anak baca suatu buku itu dan pernah belajar, tuh katanya hidayah itu digapai, dicari, bukan diem doang itu hidayah. Benar, coba dijelaskan. Nah, seperti itu. Kalau pertanyaan itu seperti itu, jadi hidayah itu lebih ya, anak baca artikel Ustaz Khalid Basalamah. Maksudnya dalam artikel itu isinya hidayah itu dicari, bukan dijemput. Jadi hidayah itu dicari, bukan dijemput. Jadi tentunya ya, ketika kita membahas hidayah, kalau orang-orang yang lain gitu kan, termasuk tadi pengalaman antum juga, hidayah itu kan udahlah tunggu aja gitu. Tunggu aja, nanti pasti datanglah hidayah itu. Banyak orang yang beranggapan mungkin seperti itu ya. Di luar sana pun pasti teman-teman ada yang menganggap seperti itu. Bukan lagi. Sudah ada ya, dulu. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya hidayah itu dicari, teman-teman. Dicari dengan doa dan usaha. Tentunya dalam Quran surat Al-Ankabut ya, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 69 yang kurang lebih artinya begini, barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada jalan-jalan kami, yaitu jalan kebenaran. Seperti itu kurang lebih artinya. Nah, bahwasanya Allah itu akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang berusaha mencari kebenaran. Nah, dan Rasulullah SAW bersabda juga, dan tanda Allah ini ya, tanda Allah itu mencintai seorang hambanya, sayang kepada seorang hambanya itu adalah Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang berusaha belajar dalam agama Allah gitu, Allah akan fakihkan dia, Allah akan fasihkan dia dalam mempelajari agama tersebut gitu. Tentunya belajar agama Islam. Seperti itu lah. Jadi kita harus mencari, berusaha dengan doa dan ikhtiar tadi. Tidak ditunggu-tunggu saja. Tapi emang berat kan? Ya. Berat. Untuk mencari ketaatan, ketenangan dalam beribadah, itu emang sulit sekali digapainya. Ya. Nah, betul. Pantas hidayah itu harus dikejar. Nah, betul. Bukan ujuk-ujuk datang. Betul. Ya. Seperti itu. Pantas aja nih ya. Pantas aja kalau misalkan kadang tuh ada percikan hati tuh, mau aduh ini udah azan, ayo sholat tuh. Nah mungkin itu yang dibilang kita tuh harus menanggapi apa yang dibilang oleh hati itu. Iya betul. Kejar aja walaupun susah. Sholat sunnah susah, berusaha gitu ya. Betul ya. Sholat lagi. Ya, dan ini juga ya didukung oleh ketika kita ingin lebih lebih lancar ya dalam hal
apa sih ya, menjalankan kehidupan sehari-hari gitu kan. Sebenarnya apa sih yang dicari dalam kehidupan ini? Apa menurut antum yang dicari dalam kehidupan ini? Ketenangan. Ahsan. Ketenangan yang kita cari. Tapi apakah sudah ada ketenangan itu dalam hidup kita? Tapi nggak semua orang itu nyari kehidupannya tentang ketenangan. Tentang apa aja? Orang nyari ya tentang finansialnya. Finansial, oke. Dia nggak bakal tenang kalau finansialnya nggak ada. Gitu. Dia finansialnya harus tenang, harus banyak baru ketenangan itu bakal muncul. Tapi kita mungkin dalam aspek Islam. Oke, betul. Ketenangan. Oke. Bener gak sih? Coba. Nah, kalau kita ambil perspektif ya, kita gabungkan dengan ketika dia berada dalam lingkungan yang toksik gitu. Toksik. Ya. Apakah kehidupan dia itu akan tenang seterusnya atau tidak? Berada di lingkungan yang toksik gitu kan. Karena Ana melihat sendiri bahwasannya yang Coach Ana sempat ajarkan dulu, Ana sempat baca buku Berani Keluar dari Zona Nyaman. Bagaimana zona nyaman ini mempengaruhi hidup kita, terutama ketenangan dalam hati kita. Bagaimana kita berada di lingkungan circle ya, lingkungan yang mendukung kita dalam ketaatan, mendukung kita dalam skill up kita bertambah, ya kan. Terus itu membuat diri kita semangat, tidak insecure. Itu susah mendapatkannya. Kalau kita tidak mencari lingkungan dan mencari hidayah tadi, itu dengan apa kita keluar dari zona nyaman kita. Jadi berani keluar dari zona nyaman ini sangat penting menurut Ana. Tapi bener gak sih maaf ya, katanya itu ketenangan itu akan muncul ketika kita itu telah terpaut hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Artian kita telah mendapatkan hidayah, benar? Ketenangan itu, pantas aja. Ya, banyak orang tuh yang uangnya segini urusan dunia itu, betul. Dia nggak merasa puas karena dia belum dapat hidayah. Betul ya, seperti itu. Kan banyak kan kita lihat realita zaman sekarang gitu, banyak orang yang sudah kaya. Ya, banyak orang yang kaya ya, korupsi gitu. Ya kita tidak pungkiri ya hal itu ya sebenarnya, di Indonesia banyak korupsi gitu. Ya. Dan itu orang yang kaya, orang yang banyak duit itu hisapnya lebih banyak nanti di akhirat. Dan di dunia beliau kaya, tapi nanti utangnya di mana-mana pasti. Utangnya di mana-mana, cicilan di mana-mana. Apakah hidupnya akan tenang gitu? Berarti tenang nggak seperti itu? Nggak tenang. Nggak tenang kan? Dibandingkan orang yang hidup dengan sederhana, ya, hidup dengan sederhana, terus itu hidup biasa-biasa saja, tapi tidak ada hutang, takwa, dan sholat alhamdulillah lancar. Tapi lebih bagus kaya, bertakwa, beriman. Betul. Seperti itu, lebih bagus kaya, takwa, beriman, tidak ada hutang di mana-mana, seperti itu. Cita-cita. Berarti kan yang dicari adalah ketenangan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu. Digapai dengan hidayah. Hidayah, betul. Nah, berarti tadi sikap dan akhlak yang harus kita terapkan dalam era zaman sekarang ini adalah mengkonsumsi konten-konten yang bermanfaat untuk para Gen Z. Ya, gimana sih berarti konten-konten yang tidak bermanfaat itu gimana? Yang tadi, yang tidak menumbuhkan skill ilmu kita dalam hal yang kita geluti, benar? Betul. Nah, kemudian yang kedua, iman diperkuat dengan bermujahadah dalam menggapai hidayah. Betul. Ya, bermujahadah itu diambil dari kata jahadah, bermujahadah. Dia harus bersungguh-sungguh baru mendapatkan hidayah agar terkuatnya iman. Nah, iman kalau sudah kuat menumbuhkan hati yang tenang dalam hidup. Masya Allah. Insya Allah. Mungkin kesempatan kali ini segitu dulu aja. Ya. Insya Allah kita akan membahas masalah-masalah Gen Z. Ya. Bagi teman-teman penonton semua yang ingin menanyakan masalah Gen Z dan apa problemnya ini dan solusinya. Betul. Ada pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa di komen ya. Nanti kita akan jawab insya Allah di video selanjutnya. Insya Allah. Oke. Ini jadi sedikit tambahan ya. Jadi alhamdulillah ini sebagai wadah kita untuk berdiskusi, teman-teman, terkhususnya pembahasan
Gen Z ya, Ya. Gen Z Muslim, ini sangat bermanfaat sekali karena ini menuangkan keresahan-keresahan mungkin bagi pemuda Muslim di luar sana, yang dimana masih ada rasa futur, males ya kan, terhadap ibadah-ibadah, terus itu malas, mager lah ya, mager dalam kehidupan sosial dan lain sebagainya. Ini semoga menjadi konten ini semoga menjadi kebermanfaat bagi teman-teman. Amin. Dan sebagai mana kita buat konten sekarang ini semoga tumbuh konsistensi kita dalam berdakwah. Tentunya dalam berdakwah di media sosial gitu kan. Kita lihat sendiri banyak influencer Instagram di luar sana sudah banyak yang berkiprah di media sosial gitu kan. Jadi kita sekarang alhamdulillah jadikan platform ini ya, konten ini semoga ladang dakwah kita ya, berjihad sama-sama berproses tentunya buat memicu semangat generasi kita sekarang. Mungkin di pertemuan kali ini segitu dulu poinnya. Siap. Kita akan lanjutkan di part 2 video selanjutnya. Insyaallah. Penonton doakan agar selalu kami sehat, terus kepada Ustaz Celo. Amin. Untuk antum juga. Ya, insyaallah. Langsung saja kita tutup aja, Ustaz. Siap. Karena kita banyak. Nah, tadi juga problematikanya. Ya, masih banyak ini problematika yang harus kita bahas. Banyak. Dan solusi-solusi yang harus kita bahas ke depannya gitu. Tentunya dalam realita kita sekarang ya. Iya, 2025. Ya, dan seterusnya gitu. Ya. Apakah generasi ini bisa dibilang nantinya generasi emas atau generasi cemas? Generasi emas atau generasi cemas? Gini ya, part 2 ya. Part 2, siapa? Oke, kita cukupkan dengan lafaz alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan.